anak-anak, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu telah menurunkan wahyunya kepada para nabi melalui malaikat Jibril. Nah, tapi sebelum itu, sebelum Allah menurunkan kitab-kitab Allah, ada yang disebut dengan kitab dan suhuf. Nah, jadi apa berbeda kitab dan suhuf itu? Kitab itu artinya secara bahasa adalah tulisan. Kalau suhuf itu artinya lembaran. Nah, ingat ya, nanti ada pertanyaan. Oke, apa bedanya dari kitab dan suhuf tersebut? Kitab itu artinya tulisan, yang secara istilahnya sebuah kumpulan yang Allah turunkan wahyu kepada nabi, para nabi yang menerimanya dan untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan suhuf ini adalah berupa lembaran-lembaran yang Allah turunkan wahyunya kepada para nabi. Nah, jadi suhuf ini khusus untuk bagi nabi sendiri, karena nabi itu tuh istilahnya ingin menjadikan istilahnya petunjuk pedoman bagi dirinya sebelum dia menyampaikan dakwahnya kepada umatnya. Kalau kita ini disampaikan oleh Allah untuk nabi dan untuk umatnya. Oke, sini ibu bertanya lagi. Ada yang tahu arti dari iman? Iman. Arti dari beriman atau iman? Percaya ibu. Coba? Oke, Lala pintar. Artinya itu mempercayai. Atau? Yakin. Yakin. Betul ya? Ya dong. Jadi, iman itu ataupun beriman artinya mempercayai atau meyakini dengan sepenuh hati. Nah, bahwasanya beriman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyunya berupa kitab-kitab melalui malaikat Jibril yang akan disampaikan kepada para nabi maupun bagi umatnya, agar umatnya itu menjadi agar mencapai kehidupan di dunia maupun di akhirat, istilahnya sebagai petunjuk maupun pedoman. Nah, bahwasanya anak-anak kita itu wajib meyakini dan mempercayai bahwa Allah SWT itu sudah menurunkan kitab-kitab. Nah, kitab-kitab itu artinya berupa larangan-larangan ataupun hukuman-hukuman yang harus kita patuhi, kita imani di dunia maupun di akhirat. Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman pada Quran surah An-Nisa ayat 136, yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, kepada kitab-kitab yang Allah turunkan maupun kepada kitab-kitab yang sebelum Allah turunkan. Nah, apabila kau mengingkari kitab Allah, Rasul maupun malaikat maupun Allah, maka orang tersebut telah sesat sejauh-jauhnya. Nah, bahwasanya kita itu di dalam kandungan surat ayat Quran surah An-Nisa ayat 136, bahwasanya seorang manusia itu tidak boleh mengingkari wahyu yang Allah sampaikan kepada umatnya. Apabila kita mengingkarinya, bahwa kita telah sesat, sebagaimana orang itu tidak mempunyai peraturan di kehidupan maupun di akhirat. Oke, sini ibu bertanya kepada kalian, rukun iman kepada kitab-kitab Allah itu adalah berapa? Ada iman berapa? Kepada iman kepada kitab-kitab Allah, rukun iman yang keempat. Yakin? 5. Yakin? 3, 2. Benar. Rukun iman berapa? Keempat.
Al-Quran. Oke, pintar. Nah, tepuk tangan dulu. Oke, bahwasannya kitab-kitab Allah itu ada 4. Terdiri dari yang pertama kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, yang kedua kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, oke. Baiklah, di sini Ibu ingin mengajak kalian bernyanyi mengenai kitab-kitab Allah. Nah, lagunya itu tentang pelangi nada yang lain. Ayo, ikuti arahan dari Ibu dulu ya. Lagunya itu kitab-kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Ayo, 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah ada 4 macam. Zabur, Taurat, Injil, dan juga Al-Quran. Zabur Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Nah, di sini Ibu menjelaskan terlebih dahulu ya, apa itu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan juga Al-Quran. Bahwasanya kitab Taurat itu artinya syariat atau perintah, yang dimana kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi di Bukit Tusina bagian Bani Israel maupun Mesir. Nah, isi kitab Taurat ini berisi tentang 10 perintah, yang dimana perintahnya itu berkenaan tentang zikir, nasihat, tauhid maupun hikmah dan hukum-hukum syariat Allah SWT untuk Bani Israel. Yang kedua, kitab Zabur ini adalah artinya tulisan. Nah, kitab Taurat tadi menggunakan bahasa Yunani, sedangkan kitab Zabur ini menggunakan bahasa Kiti. Nah, di mana kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam, dan isinya itu berupa 150 nyanyian pujian, zikir, doa, nasihat maupun hikmah yang merupakan pedoman bagi Bani Israel. Terus yang ketiga yaitu kitab Injil. Nah, kitab Injil ini menggunakan bahasa ini Suryani. Nah, atau untuk agama umat Kristiani. Nah, yang dimana kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sekitar abad ke-1 sebelum Masehi di Yerusalem. Nah, sisi pokok ajaran kitab Isa ini yang pertama mengesahkan Allah, yang kedua menghapus keberadaan hukum kitab Taurat yang sudah tidak ada, yang keempat itu yang selanjutnya itu membenahi kitab Taurat, yang terakhir itu akan kedatangan Nabi Muhammad setelah Nabi Isa. Nah, ada yang mau coba membuka ini, buku ini, lembaran ini? Oke, coba Ibu tunjuk si Detul. Coba Detul bacakan dari kitab Injil, kitab Zabur. Nah, arti dari kitab Injil. Arti dari kitab Injil adalah kabar gembira atau baik. Kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Terus pada abad 1 Masehi di Yerusalem. Oke, dasar itu. Ya, sama-sama. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai kitab Injil. Selanjutnya kitab Al-Quran. Nah, sini buka dulu ya. Al-Quran. Oke, nah, Masya Allah.
Jangan. Nah, jadi kita Taurat itu diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke berapa ya? Abad ke 6 Masehi. Ini kita Taurat itu tidak salah diturunkan. Dan kita Al-Quran itu diturunkan. Nah, bahwasanya tujuan kitab Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman hidup bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Nah, kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah itu istilahnya sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Ibaratnya sebuah fondasi rumah yang menjadi dan dirubah menjadi pelengkap ya. Nah, itu kitab Taurat, kitab Al-Quran. Nah, bahwasanya kitab Al-Quran itu turunnya sekitar 22 tahun, 2 bulan, 20 hari. Nah, mana isi dari kitab Al-Quran itu kalau ayatnya itu 114 surat, terus isinya terdiri dari 30 juz, ayatnya terdiri dari 6.666 ayat. Nah, apa isi pokok ajaran Al-Quran itu? Yang berisi pertama tauhid, yang kedua itu akidah, yang pertama itu akidah, yang kedua akhlak, yang ketiga itu ibadah, yang keempat tarik, yang kelima muamalah. Nah, fungsinya yaitu sebagai al-huda yang artinya petunjuk, asyifa yang artinya obat penawar, dan al-furqan yang artinya pembeda. Oke, baiklah, di sini kalian sudah paham belum materi yang Ibu sampaikan? Kalau paham. Nah, di sini Ibu ingin mengajar kalian bermain games, yang mana games itu ada 2. Yang pertama itu games menyusun kata dan games pertanyaan di mystery box. Nah, jadi di sini Ibu ingin menunjuk 2 orang, tapi kalian nanti pastikan mau yang mana ya. Nah, oke. Untuk si Enggar dan Lala yang maju. Nah, jadi Enggar mau pilih yang mana? Sama Lala? Lokasnya. Tidak, antara yang main permainan mystery box sama menyusun kata. Oke, Lala menyusun kata dan si Enggar pertanyaan di mystery box. Jadi Lala menyusun dulu. Oke, sudah dilihat kan? Ini adik Lala. Ibu selesai dulu. Nah, Enggar sini ya.
itu yang pertama kita tuh harus lebih tahu meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua sebagai petunjuk maupun pedoman bagi manusia agar mereka bisa mengimani kita Allah, agar mereka bisa dari tingkatan dari Allah. Yang ketiga yaitu selalu menjadikan sebuah cita-cita Allah ini meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya Allah itu jika ingin manusia itu mengingkari janjinya. Oke. Dari materi tersebut, adakah yang ingin ditanyakan? Ya. Oke. Bahwasanya kalian sudah mengerti ya. Ya.